Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya tanggal 10 April 2022, saya kembali memantau perkembangan dari tanaman tumpang sari antara terong dengan tanaman pare yang dikelola oleh Bapak Radin. Nah, seperti pada video sebelumnya Sobat Tani, saya pernah memposting umur dari tanaman pare ini baru berumur 7 hari setelah tanam. Dan yang kita simak ini umurnya sudah 25 hari setelah tanam untuk tanaman parenya, dan untuk tanaman terong ini sudah berumur 45 hari setelah tanam dan sudah dilakukan panen yang kedua kali. Nah, kita simak Sobat Tani, tanaman parenya ini sudah mengalami perambatan sampai di atas ini. Nah, semuanya seperti itu Sobat Tani. Dan tanaman terong ini sudah memasuki fase pembuahan atau fase generatif, dan sampai sekarang ini tanaman ini masih normal dan hijau, dan masih juga mengeluarkan bunga-bunga baru untuk pembentukan bakal buah yang baru nanti. Jadi yang kita simak ini Sobat Tani, bahwa dengan sistem tumpang sari pada lahan yang kita kelola akan lebih menguntungkan, yaitu kita bisa memperoleh hasil 2 kali lipat, yaitu dari jenis 2 tanaman yang kita pelihara. Nah, jika tanaman terong ini sudah masa produksinya sudah berhenti, maka yang dikelola nanti lebih efektif lagi, yaitu tanaman pare ini. Karena ini baru mengalami fase-fase pembungaan. Jadi nantinya kalau tanaman terong ini sudah selesai berbuah atau sudah panen yang kesekian kalinya, maka untuk kelanjutannya akan dilakukan pemeliharaan pada tanaman pare ini yang dilakukan tumpang sari dengan terong. Nah, pada pagi hari ini juga Sobat Tani sudah dilakukan penyepraian dengan obat ulat, yaitu menggunakan Prevaton, dan untuk funginya dengan menggunakan Antrakol. Itu untuk menghindari kresek daun yang bisa muncul pada tanaman terong ini. Nah, baik Sobat Tani, saya akan melakukan wawancara sedikit dengan sang pemilik lahan ini, proses pemeliharaan selanjutnya dari tanaman tumpang sari antara terong dengan pare ini. Kita simak terus pada video berikut ini. Nah, seperti ini Sobat Tani yang kita simak, ada sang pemilik lahan ini yang sedang melakukan kegiatan pengikatan pada tanaman terong ini. Karena di tempat ini Sobat Tani, kalau sore hari ini angin cukup kencang, jadi harus dilakukan pengikatan supaya tanaman ini bisa aman dari terpaan angin agar tidak tumbang pada saat tiupan angin yang kencang. Nah, cara pengikatannya Sobat Tani seperti ini. Nah, ini diikat pada setiap tali lanjaran yang sudah dibuat. Nah, pengikatannya seperti ini. Nah, pada saat pembuahan dari tanaman terong ini juga dilakukan kegiatan perempelan daun bagian bawah agar perkembangan jamur bisa diatasi.
Karena jika terlalu banyak daun yang rimbun, maka cahaya tidak bisa masuk ke dalam bedengan ini dan bisa menimbulkan perkembangan jamur cepat berkembang. Jadi harus dilakukan perempelan daun dan tunas-tunas air yang muncul di bawahnya. Nah, Bapak Radit, ini kegiatan ini dilakukan apa ini Bapak Radit? Mengikat pokok ini supaya tidak tumbang. Nah, selain menjaga tanaman ini supaya tidak roboh dari terpaan angin, tujuan yang lainnya Pak dari pengikatan ini? Supaya dia tujuannya ini pengikatan ini ada cabangnya, nanti kan bisa kita ikat lagi supaya tidak rebah lagi. Makanya itu gunanya juga kita tumpang sari dengan paria. Ini semua tangkai nanti ini kalau sudah agak memanjang kita gantung dari atas. Kita gantung dari atas, setiap tangkai itu kita mau gantung dari atas. Nah, kita sudah dengar penjelasannya Sobat Tani bahwa Bapak Radit ini merawat tanamannya ini dengan ciri khas yang berbeda dan beda dari yang lain. Yaitu bahwa jika tanaman terung ini sudah tinggi dan mengeluarkan cabang yang baru, ini kan nanti akan tambah tinggi nah ini Sobat Tani. Jadi nanti pengikatannya nanti Sobat Tani, cabang nanti yang ada muncul di sini akan diikat di atas sini Sobat Tani, diikat, jadi otomatis nanti tanaman ini tidak akan tumbang. Jadi pertumbuhannya nanti akan lebih maksimal lagi. Jadi gunanya tali rambatan ini Sobat Tani bukan hanya sekedar untuk perambatan dari tanaman pari yang ditumpang sari ini, tetapi sekaligus untuk pengikatan dari tanaman terung ini, khususnya cabang nanti yang muncul di atas ini Sobat Tani. Karena ini nanti akan bertambah tinggi, jadi nanti diikat di atas sini sampai di atas sini, diikat pada bagian pucuk ini supaya nantinya tidak akan tumbang. Nah Bapak Radit, ini panennya sudah berapa kali nih Pak dari tanaman terong ini? Sudah 2 kali panen. Mau masuk 3 kali, mau panen juga sebentar ini. Oh, berarti sore ini Pak dilakukan panen yang ketiga kali Pak ya? Ya. Nah ini Sobat Tani, kita lihat buahnya ini. Buahnya besar-besar semua. Nah hampir merata semua Sobat Tani ini buahnya ini. Nah, sampai di sana ini Sobat Tani, ini buahnya sudah maksimal semua. Nah, jadi ada masukan sedikit Bapak Radit. Dalam pemeliharaan ini kalau ada waktunya itu Bapak Radit, di daun-daun yang di bawah ini dipangkas semua Bapak. Iya. Iya. Dikeluarkan semua daun-daun yang di bawah ini yang sudah tua ini, supaya nanti buahnya lebih maksimal di atas, bisa tambah besar lagi. Iya. Jadi selain untuk mengurangi pertumbuhan jamur di dalam bedengan ini, juga akan memaksimalkan buah yang muncul di atas ini. Jadi pembesaran buah akan lebih maksimal. Hama pun gampang diatasi. Ya, hama penyakit pun bisa teratasi. Jadi hasil yang kita peroleh akan lebih maksimal dan mengalami peningkatan. Nah, terima kasih Bapak Radit. Nah, sekian dulu Sobat Tani wawancara saya dengan Bapak Radit ini yang mengelola tanaman tumpang sari, tanaman terong dengan tanaman pare. Nah, untuk melihat perkembangan selanjutnya dari sistem budidaya tumpang sari ini, saya akan posting pada video-video berikutnya. Terima kasih, salam tani Nusantara.